Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kebanyakan di antara kita, ketika kita sendirian atau juga ketika bersama orang lain, kita sering menganggap bahwa diri kita itu paling penting. Tokoh utama dalam kehidupan kita itu ya kita sendiri. Yang terpenting dalam hidup kita ya pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri. Dan itu kelihatan ketika kita mau antri sesuatu, kita nggak sabar, ingin cepat-cepat dilayani. Atau ketika kita berdebat sampai emosi, karena berpikir bahwa pikiran saya itu yang paling baik. Dan itu sumber masalah, karena kita menganggap bahwa diri kita, pikiran kita, perasaan kita itu yang paling penting. Tokoh utama dalam kehidupan kita itu ya diri kita sendiri. Yang paling penting ya kita sendiri. Dan karena itu seringkali kita menemui banyak masalah. Karena sebetulnya pikiran kita itu ya tidak penting-penting amat. Kita saja yang hidup dalam ilusi, seolah-olah pikiran kita itu paling penting. Jadi kalau di debat itu rasanya harga diri kita runtuh. Waduh. Padahal sebetulnya kita itu bukan pikiran kita. Kita lebih besar dari pikiran kita. Juga perasaan kita seolah-olah itu yang paling penting. Kalau tidak dihargai, tidak dimengerti itu lalu kita itu seperti hancur luluh, walah lebih. Padahal perasaan kita ya tidak penting-penting amat. Bisa berubah sendiri itu. Kadang-kadang bad mood, kadang-kadang good mood. Berubah-ubah, tidak penting. Lalu sebetulnya yang penting itu apa dalam hidup kita ini? Sebetulnya yang penting dalam hidup kita itu adalah Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Tuhan Yesus yang penting. Jadi kita mengikuti Tuhan Yesus. Jangan mengikuti perasaan dan pikiran kita sendiri. Nanti kita frustrasi, kita pusing sendiri. Dalam kitab suci digambarkan bahwa kita ini adalah domba-domba. Tuhan Yesus gembalanya. Tuhan menggembalakan kita dengan bijaksana. Kalau kita sakit disembuhkan. Kalau kita berduka dihibur. Kalau kita tersesat dicari kembali supaya bersatu dengan kawanan. Kita dituntun ke sumber air yang tenang sehingga kita bisa minum segar, puas. Ke padang rumput yang hijau bisa makan dengan sepuasnya. Aman. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengarahkan. Kita manut, kita taat. Tidak ada domba kok ngeyel. Enggak. Gembala bos. Kemarin saya lihat padang rumputnya di sebelah kanan, bukan ke kiri. You salah. Tidak ada domba begitu itu. Gembala lebih tahu. Karena memang pandangannya lebih luas. Kita ikut saja kepada Sang Gembala. Kalau kita mendengarkan Sang Gembala, mengarahkan hati kepada Sang Gembala, kita aman, damai, tenang. Dan memang benar kita ini ya tidak penting-penting amat. Ya mungkin di dalam rumah tangga kita penting banget lah. Tapi di RT, di RW mungkin tidak sebegitu pentingnya ketika kita di rumah. Di DKI atau di Jawa Tengah atau di Kalimantan Timur ya tidak penting-penting amat lah, mungkin tidak juga banyak yang tahu. Di Indonesia ya kita tidak dikenal, tidak tahu, tidak penting-penting amat. Di Asia siapa yang kenal kita? Di dunia ayah kita tidak ada yang tahu, tidak penting-penting amat kita itu. Apalagi pikiran kita, apalagi perasaan kita, enggak penting-penting amat. Karena itu, kita juga tidak perlu menyamakan diri dengan pikiran,
menyamakan diri dengan perasaan. Nggak usah. Pikiran kita berganti-ganti, perasaan kita juga berubah-ubah. Nggak usah menyamakan diri dengan itu. Kita lebih baik mengarahkan hati kepada Sang Gembala. Makin mencintai Sang Gembala itu. Yang mengarahkan, menuntun, dan juga memberikan penghiburan dalam hidup kita. Ada kepastian, ada rasa aman. Yang pokok dan utama justru memenuhi hati kita dengan cinta kasih. Cinta kasih kepada Sang Gembala, cinta kasih kepada sesama domba. Dan kemudian kita menikmati, mensyukuri setiap saat, setiap hari, setiap anugerah yang disediakan kepada kita. Anugerah Tuhan itu selalu ada. Anugerah Allah itu bukan hari ini ada, besok tidak ada, minggu depan ada lagi. Bukan begitu. Itu seperti antri sembako murah, atau ada bantuan minyak goreng murah yang minggu ini ada, minggu depan nggak ada, bulan depan baru ada lagi. Bukan begitu. Rahmat Allah itu selalu tersedia. Selalu ada yang menerimanya, ada yang tidak menerimanya. Tapi soalnya tidak di rahmat Allahnya. Soalnya ada di kita. Apakah kita menerimanya, terbuka, mengenalinya atau tidak, mensyukurinya atau tidak, itu soalnya. Karena itu sebetulnya rahmat Allah itu selalu ada dan tinggal kita menyadari, membuka diri, menerima, menikmati dan mensyukuri. Seharusnya itu. Dan itu banyak sekali, selalu ada soalnya. Rahmat pertama hidup. Oh, itu rahmat besar sekali. Hidup itu rahmat dasar. Berkat-berkat lain ada di atasnya. Kesehatan, ya, kepopuleran, kebahagiaan, itu hidup dulu. Nah, populer, kemudian kaya, terus tidak hidup lah, bikin bagaimana? Itu rahmat dasar, hidup. Selalu ada hidup itu. Hanya kadang-kadang ada yang mensyukuri, ada yang tidak mensyukuri. Ada yang menyadari, ada yang tidak menyadari. Itu tergantung kita, bukan tergantung rahmat Allah. Maka penting sekali kita itu membuka hati. Tidak muyak dengan pikiran kita sendiri. Sampai tidak bisa melihat, tidak bisa menyadari rahmat yang selalu tersedia bagi kita. Rahmat kesehatan juga. Rahmat bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa punya relasi, bisa mencintai. Wah, itu luar biasa sekali itu. Begitu banyak rahmat, tapi kadang-kadang kita tidak melihatnya karena kita terbelenggu oleh pikiran kita sendiri. Kita dikuasai oleh perasaan sendiri, sehingga kita kurang menyadari rahmat Tuhan yang selalu tersedia bagi kita. Setiap saat, kapan saja. Kita tinggal menyadari, membuka diri dan mensyukurinya. Hanya memang salah satu caranya adalah kita harus menyangkal diri. Terutama menyangkal keinginan-keinginan kita sendiri. Yang kadang-kadang membutakan kita terhadap rahmat lain yang sudah disediakan. Kita itu kadang-kadang hidup dalam ilusi keinginan. Oh, saya kalau punya ini akan bahagia. Sudah punya banyak sekali loh. Tinggal menikmati dan mensyukuri. Tetapi karena menginginkan sesuatu dan menaruh syarat kebahagiaan dalam keinginan itu, maka yang sudah dipunyai ini seolah-olah nggak ada artinya. Nah, itu soalnya di situ. Kalau kita mohon rahmat Tuhan, nah sebetulnya rahmatnya sudah tersedia. Tinggal kita membuka hati. Lebih tepat itu memohon supaya hati kita itu terbuka dan sadar akan rahmat Tuhan yang selalu ada. Supaya kita selalu bisa bersyukur dan bisa mengandalkan Tuhan sepenuhnya, percaya kepada Tuhan sepenuhnya, mencintai Tuhan sepenuhnya. Sehingga kita bisa manut dan tenang mengikuti Sang Gembala dalam kehidupan ini. Yang pasti menuntun kita kepada surga. Yaitu padang rumput yang hijau, sumber air yang tenang. Dan kita ada dalam kegembiraan. Karena itu, kita diminta untuk membuka hati dan kemudian sadar betapa kita dicintai oleh Tuhan begitu besar. Rahmat sudah disediakan tanpa batas dari kemurahan hati Tuhan
yang luar biasa. Maka kita diminta handle ourselves with care because we are loved. Tuhan memberkati.